Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai ilmu mantik. Teman-teman, udah ada yang tahu belum nih apa itu ilmu mantik? Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai yang pertama, pengertian dari ilmu mantik, yang kedua, tujuan dari ilmu mantik, yang ketiga, akan membahas faedah dari ilmu mantik. Pada pembahasan pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian ilmu mantik. Ilmu mantik berasal dari bahasa Arab nautoko yang artinya berpikir, yang kedua nautikun yang artinya orang yang berpikir, kemudian mantukun yang difikirkan, dan yang terakhir ada mantikun yang artinya alat untuk berpikir. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai tujuan dari ilmu mantik. Tujuan dari ilmu mantik ini sangat banyak teman-teman, di antaranya dapat menghindarkan pikiran kita dari kesesatan, dan yang kedua dapat menyelamatkan pengetahuan kita dari sebuah kesalahan. Kemudian lanjut pada pembahasan yang ketiga mengenai faedah dari ilmu mantik sendiri. Faedah dari ilmu mantik ini banyak sekali teman-teman. Di antaranya yang pertama yaitu dapat mencegah pikiran kita dari kesesatan, dan yang kedua dapat mendidik kekuatan akal pikiran kita. Pada pembahasan terakhir kita akan membahas mengenai hukum mempelajari ilmu mantik. Jadi, hukum mempelajari ilmu mantik ini wajib. Karena apa? Karena sebagai pondasi manusia untuk berpikir. Setelah pembahasan sekilas mengenai apa itu ilmu mantik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai al-dalalah yang merupakan cabang dari ilmu mantik itu sendiri. Dalalah berasal dari kata dala yadulu dilalah yang memiliki arti petunjuk atau menunjuk. Dalalah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu al-hidayah yang memiliki arti petunjuk. Sedangkan menurut terminologi, dalalah merupakan suatu proses pencarian makna dari al-dal atau petunjuk kepada al-madlul atau suatu objek yang ditunjuk. Dalalah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada dalalah lafziyah dan yang kedua yaitu ada dalalah ghairul lafziyah. Selanjutnya, kita akan membahas dilalah lafziyah. Dilalah lafziyah ialah dilalah yang petunjuknya berupa suara dan kata. Dilalah lafziyah sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dilalah lafziyah tabi'iyah, yang kedua dilalah lafziyah akliyah, dan yang ketiga dilalah lafziyah wad'iyah. Yang pertama, dilalah lafziyah tabi'iyah. Dilalah lafziyah tabi'iyah ialah dilalah yang petunjuknya berupa secara alami. Contohnya, saat orang sedang tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak menjadi dilalah karena untuk menggambarkan perasaan seseorang yang sedang bergembira. Yang kedua, dilalah lafziyah akliyah. Dilalah lafziyah akliyah ialah dilalah yang petunjuknya berupa akal dan pikiran. Contohnya, saat kita mendengar suara teriakan orang yang dirampok, lalu akal kita akan mencari dari mana sumber suara itu. Dan yang ketiga ialah dilalah lafziyah wad'iyah. Dilalah lafziyah wad'iyah ialah dilalah yang petunjuknya berupa tanda atau isyarat. Contohnya, saat menyuruh orang untuk diam. Yang kedua ada dilalah ghairi lafziyah. Dilalah ini merupakan petunjuk tanpa adanya suara dan juga tanda. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 Bersatu dalam solidaritas tanpa batas.